Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Hafif Anhar sebagai pemateri, yang kedua Yulia Sasmita sebagai pemateri, dan saya sendiri Zakiatul Fiona sebagai moderator. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Hafifah Anhar, kepada Hafifah dipersilahkan. Mengenai diagram Gantt. Diagram Gantt merupakan suatu metode sederhana dan powerful dalam merencanakan suatu aktivitas karena bentuknya yang sederhana dan mudah dimengerti. Diagram Gantt menjadi salah satu metode favorit yang banyak digunakan saat ini. Diagram Gantt merupakan gambaran dari macam-macam bagian yang berfungsi menentukan durasi pekerjaan terhadap perkembangan waktu, perencanaan dan penjadwalan proyek pekerjaan serta pemantauan mengenai kemajuan proyek pekerjaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan diagram Gantt. Yang pertama, kelebihan, yaitu sederhana, mudah dibuat dan mudah dipahami sehingga dapat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Yang kedua, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya saat pelaporan. Selanjutnya, kekurangan diagram Gantt, yaitu tidak tergambar hubungan antara satu aktivitas dan yang lainnya, juga tidak teridentifikasi kegiatan kritis dalam proyek yang direncanakan. Sekian penyampaian dari materi dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Hafifah Anhar. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Selanjutnya yaitu diagram Milestone. Diagram Milestone ini merupakan diagram struktur. Diagram ini dapat digunakan untuk menggambarkan proyek kerja dengan unsur fungsionalnya dan gabungan antara unsur fungsional tersebut. Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat untuk menggambarkan suatu poin tertentu dalam jadwal proyek. Milestone dapat digunakan dalam penjadwalan proyek dengan beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai tanda dimulainya sebuah tahapan penting dalam pekerjaan. Yang kedua, sebagai pos sinyal berakhirnya sebuah tahapan penting dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu sebagai peringatan untuk deadline dalam pekerjaan. Kapan milestone tersebut dikatakan efektif? Yaitu jika memenuhi kriteria. Yang pertama, spesifik, yaitu ruang lingkungannya jelas. Yang kedua, measurable, yaitu terukur untuk menentukan apakah tahapan tersebut bisa dinyatakan selesai atau tidak selesai. Yang ketiga, attainable, yaitu dapat diselesaikan kurun waktu yang tersedia. Yang keempat, relevan, yaitu terkait dengan ruang lingkungan pekerjaan. Yang kelima, timely, yaitu ditentukan tanggal awal dan tanggal akhir penyelesaian. Yang keenam, open, yaitu terbuka, mudah dipahami oleh berbagai pihak. Yang ketujuh, small, yaitu tidak terlalu rumit. Yang kedelapan, assignable, yaitu dapat ditentukan dengan mudah pihak atau bagian yang bertanggung jawab atas pencapaian milestone. Yang kesembilan, progresif, yaitu pencapaian suatu milestone adalah awal dari pelaksanaan milestone berikutnya. Yang kesepuluh, signifikan, yaitu ruang lingkup milestone tidak terlalu kecil sehingga tidak terlalu banyak milestone yang harus dibuat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia Sasmita. Kepada Yulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Sasmita dengan NIM 2000-2021 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu teknik yang ketiga, yaitu dalam perencanaan. Nah, rencana kerja sebagai teknik perencanaan dapat menggambarkan lebih banyak komponen-komponen perencanaan dibandingkan dua teknik yang sebelumnya. Nah, dengan teknik ini dapat digambarkan apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakannya, di mana dilaksanakan, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan atau dimulai, berapa lama waktunya, serta berapa biaya yang dihabiskan. Rencana kerja ini disebut juga dengan rencana operasional yang disingkat dengan RENOP.
Renov ini bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman bisa melihatnya di makalah kelompok kami. Di sini terdapat tabel di mana di dalamnya terdapat aktivitas, oleh siapa dilakukannya, lokasi, waktu dimulai, lama pelaksanaan, biaya, serta keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, dengan adanya tabel tersebut memudahkan kita untuk mengetahui suatu informasi karena sudah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.